Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama lengkap aku Rita Nursyifa. Aku biasa dipanggil Siva, tapi kadang teman-temanku menyebut dengan sebutan Bunda Rita. Kenapa aku bisa disebut Bunda Rita? Karena nama lengkap aku diawali dengan nama Rita. Jadi mereka kayak menganggap kalau nama Rita tuh pasti disangkut pautkan dengan Rita Sugiarto, dan Rita Sugiarto itu disebutnya Bunda Rita kan. Nah, jadi teman-temanku mengikutinya untuk menyebut namaku, mereka menyebut dengan sebutan Bunda Rita. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, aku ingin ngasih tahu dulu nih minat dan bakat aku sebetulnya seperti apa. Nah, jadi minat aku itu, aku tertarik di bidang seperti hal-hal yang mengarah ke jurnalistik, karena aku sendiri memang hobinya seperti mencari informasi, mengolah informasi, membentuk untuk menjadi sebuah berita. Karena karena emang aku ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian bakat aku itu berbakat di bidang verbal, seperti kayak puisi, pidato, jadi MC. Nah, itu adalah beberapa bakat yang aku miliki. Sebelum itu aku juga mau ngasih tahu nih, jurusan aku itu jurusan ilmu komunikasi. Ya guys, jadi aku juga merupakan mahasiswa baru dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dengan prodi Ilmu Komunikasi. Pasti kalian teman-teman semua pada bertanya-tanya nih, kenapa sih aku milih jurusan Ilmu Komunikasi? Karena aku ngerasa kalau diri aku ini perempuan yang sangat bawel. Mungkin perempuan-perempuan yang lain juga bawel ya, bukan saya aja. Tapi saya berpikir bahwa karena saya ini bawel, jadi saya pengen bawelnya itu lebih terarah gitu guys. Jadi aku memilih jurusan ilmu komunikasi. Selain karena aku ingin menjadi bawelnya ini terarah, tapi aku juga pengen supaya jadi masuk ilmu komunikasi itu biar mempermudah aku untuk mewujudkan cita-citaku. Karena aku bercita-cita menjadi seorang jurnalistik atau menjadi seorang presenter. Oh iya guys, jadi dalam video kali ini aku akan membahas terkait kondisi kekuasaan politik di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena dalam pembuatan video ini bukan bermaksud saya seakan-akan menjadi seseorang yang sangat ahli di bidang politik. Apalagi saya masih dikatakan seorang mahasiswa baru. Jadi bila mana ada kekurangan, kesalahan data dan informasi yang saya berikan dalam video ini, mohon untuk diberikan komentarnya di video kali ini untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi di video-video berikutnya. Sebetulnya aku juga belum begitu berani untuk membuat video-video edukasi terkait hal-hal yang bukan video edukasi, tapi bisa disebut edukasi juga sih, karena kan memberikan sebuah informasi baru. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds. Pada video kali ini, saya mengambil judul yaitu Menelusuri Siasat Kekuasaan di Era Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo ini merupakan public figure yang dikenal sebagai sosok presiden yang paling merakyat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Selain dikenal sebagai sosok yang sangat merakyat,
Presiden Joko Widodo juga dapat menarik perhatian masyarakat karena latar belakangnya yang sangat sederhana, yakni seorang pengusaha mebel. Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi seorang presiden selama 2 periode. Pada periode pertama, yakni Jokowi berdiri bersama Yusuf Kala, dan pada periode kedua, Jokowi berdiri kembali namun dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Awalnya, Presiden Joko Widodo tidak tertarik terhadap dunia politik, tapi takdir berkata lain. Ia menduduki dunia politik dengan sangat progresif. Sebelum maju dalam Pilkada Wali Kota Solo, pada tahun 2002, Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO. Dengan hal itu, maka semakin menggerakkan hati para pengusaha mebel untuk menarik Jokowi sebagai calon wali kota Solo. Mereka tertarik untuk menjadikan Jokowi tak lain hanya ingin mengembangkan kondisi ekonomi dan meningkatkan nilai pariwisata di daerah Solo. Mereka menganggap bahwa jika Jokowi menjadi seorang wali kota Solo, maka pasti mereka terutama pemilik usaha kaum menengah ke bawah akan terjamin kehidupannya karena memiliki latar belakang yang sama-sama berasal dari seorang pengusaha kecil-kecilan. Pada akhirnya di tahun 2005 ia terpilih menjadi wali kota Solo. Kemudian pada tahun 2012 ia kembali maju dengan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu menjadi seorang gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu diwakili oleh Ahok. Namun benar saja, akhirnya kota Solo dapat berkembang dengan sangat baik saat dipegang oleh Jokowi. Lantas hal ini terdengar sampai ke daerah ibu kota. Kemudian Jokowi diusungkan untuk menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta. Pada saat Jokowi menjabat menjadi seorang gubernur, dinilai memiliki kebiasaan yang sangat merakyat. Beliau terbiasa melakukan belusukan ke kawasan-kawasan yang sering dikunjungi oleh masyarakat, tak lain hanya ingin mengevaluasi tempat-tempat tersebut. Dalam belusukannya itu, ia selalu menyambangi masyarakat sehingga tak ada jarak di antara pejabat dan masyarakat. Hal inilah yang dapat menaikkan popularitas Jokowi sebagai pejabat tinggi negara, sehingga banyak sekali masyarakat yang tertarik kepadanya. Pada tahun 2014, Jokowi terpilih menjadi seorang presiden dan diwakili oleh Yusuf Kala. Jokowi terpilih menjadi seorang presiden karena masyarakat menilai bahwa ideologi Jokowilah yang sangat sejalan dengan ideologi mayoritas masyarakat Indonesia. Dari seorang pengusaha mebel sampai seorang presiden, Jokowi tetap stagnan dengan penampilan sederhana yang kini menjadi ciri khasnya. Pada tahun 2019, Jokowi terpilih kembali menjadi seorang presiden dan diwakili oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam periode kedua ini, Jokowi terpilih menjadi seorang presiden karena masyarakat menilai bahwa di periode sebelumnya, Presiden Jokowi ini mampu merealisasikan visi misinya dengan sangat baik. Tak hanya itu, Jokowi juga dominan pada ekonomi dan industri yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Jokowi berjanji akan melakukan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris atau tidak berfokus di Jawa saja. Di bawah kekuasaannya, Jokowi merumuskan Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagai dokumen yang memandu pembangunan proyek infrastruktur seperti Trans Papua dan juga jalan tol di luar Jawa. Kepemimpinan Jokowi mendapatkan nilai positif dari kalangan masyarakat karena pembangunan proyek infrastruktur ini sangat terasa sekali manfaatnya bagi kehidupan mereka. Di era Joko Widodo ini memang sangat progresif di dunia ekonomi dan industrinya. Dengan adanya pembangunan proyek infrastruktur, negara Indonesia semakin meningkat jumlah investasinya. Namun, walaupun jumlah investasinya meningkat, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan. Seharusnya semakin banyak investasi, maka semakin banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia tercinta ini.
Pada awalnya, Jokowi memberikan sebuah iming-iming untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi, pada realitanya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang layak juga.